adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei tahun 2020 dan semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Tante bersyukur bahwa kita dalam keadaan sehat semua ya. Tante undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya Tante panggil dulu Keti sama Nadine ya. Keti, Nadine. Yang di rumah siap-siap boleh. Kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita supaya Tuhan Yesus yang bertakhta dalam kehidupan kita. Kita nyanyi lagu Yesus ku panggil, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh berada di minggu pertama bulan Mei 2020. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh bernafas sampai saat ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini,
firman Tuhan. Ya, adik-adik kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik di rumah yang kita masih belum siap, boleh disiapkan ya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku. kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan membawakan firman, biar menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tante Marta selalu berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus
Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang kita baca, kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Saat itu, murid-murid Yesus pergi untuk menangkap ikan. Setelah semalaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Menjelang pagi, Tuhan Yesus ada di pinggir pantai sambil memperhatikan murid-murid, tetapi murid-muridnya tidak mengenal dia. Tuhan Yesus berkata, "Apakah ada lauk pauk di antara kalian?" Murid-murid menjawab, "Tidak ada," karena memang mereka tidak mendapatkan ikan. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapatkannya." Adik-adik tahu, murid-muridnya menurut. Mereka tebarkan jala di sebelah kanan. Lalu apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan banyak sekali, sampai jalannya hampir koyak, karena ikannya ditulis di sini besar-besar, dan jumlahnya sampai 153 ekor. Bisa bayangkan kan? Semalaman nggak dapat ikan, pagi-pagi cuma disuruh menebar jala, dapat ikan banyak. Peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita adik-adik bahwa dialah sumber keberhasilan. Bergantung kepadanya dalam segala keadaan dan perkara adalah sangat penting. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan adalah yang memiliki segala sesuatunya. Jadi adik-adik harus selalu berharap kepada Tuhan, harus selalu bergantung kepada Tuhan, dan selalu meminta kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki segala-galanya. Ketika murid-murid tiba di darat, mereka melihat ada api dan arang, dan di atasnya ada roti dan ikan. Serta Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama. Melalui peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan murid-murid dan memperhatikan murid-murid. Bagaimana dengan kita? Adik-adik, Tuhan Yesus juga memperhatikan kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus juga memenuhi kebutuhan kita semua. Apalagi dalam keadaan seperti yang sekarang, di mana adik-adik harus belajar dari rumah, papa mama bekerja dari rumah karena virus corona yang sedang melanda Indonesia. Kita jangan berkecil hati, kita malah harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu memperhatikan kita. Di adik-adik ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah sumber keberhasilan. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang adik-adik lakukan, kiranya adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus selalu tahu bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan. Yang kedua, adik-adik harus tahu juga kalau Tuhan adalah yang mempunyai segala sesuatu. Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita, Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Ya adik-adik, kita punya ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 6a. Tante Marta ulangin ya. Yohanes 14 ayat 6a. Kita baca sama-sama.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jangan lupa dihafalin loh. Perlindungan kita saat ini, kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau adalah sumber keberhasilan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah sekarang ini Tuhan. Engkau berikan mereka selalu kesehatan, Engkau berikan mereka selalu kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita bikin kreativitas lagi yuk. Kita akan membuat jala ikan. Yang dibutuhkan adalah kertas origami. Kalau adik-adik tidak ada kertas origami, adik-adik bisa ganti dengan kertas biasa, spidol, kemudian gunting, dan juga stapler. Kita mulai ya adik-adik. Pertama-tama adik-adik pilih dulu kertas origami warna apa yang adik-adik mau gunakan. Hari ini Cici mau pakai warna biru. Nah, bila sudah, kita akan bentuk segitiga sebanyak 3 kali lipatan ya adik-adik. Kita mulai ya. Kita lipat segitiga seperti ini. Ini baru 1 kali ya adik-adik. Kemudian kita lipat lagi. Sudah 2 kali ya. Nah, sekarang 1 kali lagi yang terakhir, 3 kali. Lipat lagi ya adik-adik. Jadinya seperti ini deh. Bila sudah jadi seperti ini, bagian yang terbuka itu ada di sisi sebelah kanan, yang tertutup di sebelah kiri ya adik-adik. Jadi ini yang terbuka di sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita akan menggambar garis. Adik-adik bisa menggunakan pulpen, spidol, atau pensil. Kita akan membuat garisnya agak berjarak ya adik-adik. Tapi tidak boleh sampai ujung ya adik-adik. Ujung atas ini tidak boleh kena ya. Nah, lalu kita balik dan kita buat garis lagi. Sama seperti sebelumnya, tidak boleh sampai atas ya adik-adik garisnya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bila sudah, kita akan gunting sesuai dengan garis yang adik-adik telah buat. Mengguntingnya sesuai garis ya adik-adik, tidak boleh sampai terpotong sampai ujung. Jadi benar-benar kita ikutin garisnya saja saat menggunting. Nah, bila sudah jadi, ini tidak terputus ya adik-adik, kita buka lipatan yang tadi. Pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai kertasnya robek. Bila sudah terbuka, dia akan seperti ini nih adik-adik, akan membentuk kotak-kotak seperti ini, garisnya. Nah, bila sudah, ujungnya kita ambil ya adik-adik. Ujung-ujungnya kita ambil. Lalu, bagian bawahnya agak kita tarik-tarik sedikit ya adik-adik. Nah, seperti ini. Ini jalannya sudah jadi adik-adik. Nah, setelah jalannya jadi, kita akan membuat ikannya ya.
jalannya kita taruh dulu di sini. Kita sekarang akan membuat ikannya adik-adik. Adik-adik bisa pilih kertas origami untuk dibuat ikannya. Ikannya kita buat agak besar ya adik-adik supaya bisa masuk dalam jalannya. Nah, kalau sudah, kita gunting ya adik-adik sesuai dengan pola ikannya. Setelah ikannya selesai, kita akan membuat tangkai dari jalannya. Adik-adik ambil lagi salah satu kertas origami lagi ya. Kemudian kita lipat dua, kita bagi dua aja. Kemudian adik-adik gunting. Nah, kita ambil salah satu aja ya adik-adik. Lalu kita gulung kertas ini sampai habis. Gulungnya kecil saja ya adik-adik. Nah, sudah jadi deh. Lalu ujungnya kita lipat ya adik-adik ke bawah. Seperti ini. Kecil saja ya adik-adik. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan jalannya. Kita masukkan dulu ya ikannya adik-adik ke dalam. Lebih banyak ikan lebih bagus adik-adik. Lalu ujung-ujungnya yang tadi kita pertemukan dan kita satukan dengan tangkainya. Nih adik-adik, seperti ini ya. Kita satukan seperti ini. Ujung yang telah disatukan tadi kita stapler ya adik-adik. Kalau tidak ada stapler, adik-adik bisa menggunakan solatip. Sudah jadi ya adik-adik jalannya. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya tadi bercerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kali. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit untuk kita semua ya. Sekarang kita akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami
Adik-adik di rumah, mari kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata semua, dan kita akan berdoa. Pada akhir ibadah kami, pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberkati setiap pujian kami, Engkau telah memberkati setiap penyembahan kami. Demikian pula kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah setiap firman yang kami telah dengar ya Tuhan Yesus telah memberkati kami. Adik-adik semua telah diberkati lewat firman Tuhan. Iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami berdoa dimanapun mereka berada, biar Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka sukacita daripada Tuhan, agar mereka dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, Tuhan memberikan mereka Tuhan Yesus kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Dadah.